Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan PDP Yunus Santoso. Kami sedang berbincang tentang karunia dan karakter. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa menyusul bergabung lewat telepon 0315046000, SMS WA 081333060000. Sebelum menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda, Pak Yunus, jadi penting mana, karunia atau karakter? Ya, ini satu pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir juga ini. Ini gongnya. Gongnya. Ya. Lebih penting mana karunia dan karakter? Saya berpikir bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa kedua-duanya penting. Dua-duanya penting. Kenapa penting? Nggak boleh milih salah satu Nggak berarti boleh, ya? Nggak boleh. Oke. Makanya disebut harus ada keseimbangan. Dua-duanya penting ya. Karena apa? Dua-duanya pun Tuhan izinkan. Ya. Tuhan inginkan ada di dalam diri kita. Tetapi saya mau katakan, karakter yang Tuhan mau ini adalah karakter Kristus. Itu yang terpenting karena kita ada di dalam Kristus. Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada benih ilahi dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Kemudian kita harus menumbuhkan itu, membangun itu, sehingga menjadi yang namanya buah roh. Dan itu adalah karakter yang Tuhan mau ada di dalam diri kita. Dan itu adalah sebenarnya karakter Kristus. Buah roh itu adalah karakter Kristus. Kalau buah roh ini kita rangkum jadi satu, maka akan menjadi satu kesimpulan bahwa itu adalah kasih. Ya. Nah, bicara tentang buah itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar. Kalau karakter dari luar, kalau karunia dari luar keluar ke dalam. Nah. Tapi kalau yang namanya karakter adalah dari dalam keluar. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Itulah sebabnya kalau tadi Mbak Wayu ngomong, Pak, ada orang yang sudah dibaptis, tapi dia nggak berubah karakternya. Ya maaf bicara, buahnya nggak muncul ini. Ya, buah rohnya nggak muncul. Kasihnya ndak ada di situ. Di bonsai, Pak. Di bonsai, kerdil. Kerdil. Iya kan? Nah, seperti itu. Makanya karunia penting, karakter juga penting. Tetapi untuk membangun satu pelayanan, saya ngomong membangun pelayanan dalam hidup kita ini, itu harus didasari dengan yang namanya karakter. Bukan karunia. Karena apa? Orang bisa melayani kalau atas dasar karunia menjadi sombong, menjadi jahat. Seperti tadi, ya kan? Dan bisa dikatakan orang tersebut tidak akan konsisten. Ya. Karena karakternya tidak dibangun. Karena karakternya nggak dibangun. Tapi kalau orang itu dalam satu pelayanan, ya kan, didasari atas dasar yang namanya kasih, karakter kasih itu, saya percaya itu akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Ya kan? Oke. Itu. Baik, kita coba ke penelpon dulu, Pak. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi, Pak. Shalom. Shalom ya. Iya. Dengan Bapak siapa? Halo. Iya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Tekno. Pak Tikno. Oke. Ada pertanyaan, Pak Tikno? Ya, enggak. Turut ini ada partisipasi. Ya. Oke, silakan Pak Tikno. Iya. Ya memang kekristenan itu menurut pendapat saya ya, itu sesuai dengan Yohanes 3 ayat 5. Seperti Yesus katakan kepada Nikodemus. Ya. Ya tak. Tanpa hidup baru melalui air dan roh, orang tidak akan mengalami kerajaan surga, kan begitu. Ya. Artinya di sini orang harus melalui baptisan. Jadi baptisan itu bukan berkata tentang keyakinan aja melalui Yesus, karena kita sudah dibaptis, sudah diselamatkan. Padahal menurut
pendapat saya baptisan itu yaitu menanggalkan segala beban dan dosa. Nah, di sini artinya Rasul Paulus lebih jeli seperti dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Kita harus mematikan kedagingan kita dulu. Nah, kebanyakan sekarang ini kita bisa berkoar-koar sebagai orang Kristen, tapi kita tidak tahu makna daripada baptisan itu. Baptisan itu kalau menurut saya mematikan kedagingan kita dan dosa. Seperti dikatakan di dalam Galatia itu, yaitu mematikan kedagingan kita, sehingga kita nantinya terdapat 2 buah roh, 15 kedagingan itu. KPR, 2 pia, KPR. Artinya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, dengki, amarah, persetujuan, perselisihan, kemabukan dan lain sebagainya itu harus kita matikan lah. Kebanyakan kita itu tidak mengerti makna daripada baptisan itu yang disebutin oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus itu. Ya. Kita harus hidup melalui air dan roh itu. Ya. Artinya mematikan kedagingan kita. Lah ini kebanyakan ini yang tidak terpahami oleh banyak orang Kristen, ya maaf loh ya. Pendapat. Ya. Demikian dulu. Baik, terima kasih Pak Tikno untuk pendapatnya. Ya. Tuhan terima memberkati kasih. Pak Tikno. Ya. Ya, jadi kok jadinya lari ke baptisan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tadi melengkapi tadi ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Tikno harusnya ketika orang dibaptis itu harus memahami betul apa itu baptisannya, sehingga tidak seperti tadi saya bilang celupnya. Betul. Nah, cuma dicelup aja. Ya, makanya ini kalau saya bisa lihat yang katanya Pak Tikno tadi di Yohanes 3 ini tentang Nikodemus, ini sebetulnya bukan cuma masalah baptisan, tetapi ini bicara tentang kelahiran baru. Ya kan? Kelahiran baru itu yaitu tadi mematikan daging, tapi kita hidup bersama-sama dengan Kristus di situ. Makanya waktu ini kalau kita lihat siapa itu Nikodemus, Alkitab mengatakan Nikodemus ini adalah pemimpin agama orang Yahudi. Mungkin kalau zaman sekarang kira-kira saya ngomong tua-tua ya. Dia ini mungkin ketua sinode kira-kira. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia nggak ngerti apa itu kelahiran baru. Kemudian dia diajak ngomong tentang hal-hal yang rohani, nggak nyambung, nggak nyambung. Sehingga Nikodemus, bagaimana Tuhan? Aku dikembalikan lagi ke dalam rahim. Nah ini artinya Nikodemus ini meskipun dia seorang pemimpin agama, tapi dia belum mengalami kelahiran baru, sehingga dia apa yang dalam pikirannya segala sesuatunya itu adalah tentang kedagingan, tentang hal-hal duniawi. Sehingga waktu diajak bicara tentang hal-hal rohani, rahasia kerajaan surga, nggak nyonek. Berarti belum lahir baru ini. Ya. Oke. Terima kasih Pak Tikno untuk tambahannya ya. Ada ucapan terima kasih juga dari Ibu Monika di Probolinggo. Terima kasih Pak Yunus untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini, karena memberkati saya dan semua kekasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Yunus. Baik, 5941 yang bergabung. Shalom Pak Yunus. Pak mau nanya, ciri Roh Kudus hinggap di manusia itu seperti apa? Apakah Roh Kudus sesukanya hinggap ke manusia atau dapat diprogram oleh manusia? Ya, jadi waktu kita terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kita dengan iman kita yang benar, seperti tadi saya katakan bahwa sebetulnya benih ilahi itu ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, ya kan? Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan kita itu untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak semua orang mampu mengatakan dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dalam dirinya. Tidak semua. Coba kalau kita buktikan, ya kan?
kita ketemu orang kemudian ngomong, percaya nggak kamu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum tentu semua ngomong, Iya, oh ya, iya. ya kan? Itu salah satunya. Bahwa yang memampukan kita untuk mengatakan dan menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, itu adalah Roh Kudus. Yang kedua, bahwa ada perubahan dalam diri kita, yaitu perubahan karakter secara khusus, ya kan? Seperti tadi saya katakan, karena apa? Roh Kudus itu berbuah, ya kan? Berbuah. Nah, berbuah sehingga buah itu menghasilkan Roh Kudus menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah roh itu tadi yang bicara tentang kasih. Kasih itu adalah karakter Kristus, ya. Jadi, tapi banyak orang berkata begini, aku ini orang Kristen, pasti ada Roh Kudus, apalagi saya ini sudah bisa berbahasa roh. Kan begitu. Orang yang nggak bisa berbahasa roh berarti nggak ada Roh Kudusnya. Ada loh orang yang seperti ini. Ya, berpendapat seperti itu ya. Ada berpendapat seperti itu. Padahal itu kurang tepat. Kurang tepat. Itu tidak menjadi satu ukuran. Buktinya apa? Maaf bicara ini. Ada orang yang bahasa rohnya kenceng, tapi karakternya jelek. Ya, ini dia. Ya kan? Karunia yang tidak dibarengi dengan karakter. Nah, karakter Kristusnya nggak muncul di Iya, sini. iya. Nah, apakah itu betul-betul dari Roh Kudus atau Roh Kudus kira-kira gitu? Ya, jadi tidak bisa dikatakan oh itu dari Roh Kudus, nggak bisa. Tapi karena Roh Kudus itu membangun diri kita, ya, kepada arah yang lebih baik, kepada menuju kepada kesempurnaan supaya apa? Kita ini sama seperti Kristus. Oke, jadi 5941 mungkin penggunaan katanya kurang pas ya. Hinggap, Roh Kudus hinggap. Ya. Maksudnya bukan hinggap saja ya. Dan bukan program ya, Bukan yang bisa program. di-uninstall semaunya Betul, kita. betul. Kalau program bisa di-uninstall semaunya kita, Pak ya. Betul. Tidak ya, dan Roh Kudus itu tidak keluar masuk begitu, tidak ya. Ya, bukan, tidak seperti itu. Ya. Nah, Oke, jadi Roh Kudus tinggal dan itu akan mengubahkan karakter kita. Kalau Roh Kudus kita izinkan memerintah dalam kehidupan kita. amin. Baik, ke pertanyaan berikutnya, Pak Yunus, ada pertanyaan dari 3633. Shalom, Pak. Ya, shalom. Suami saya waktu muda sering selingkuh, Pak, sama istri-istri orang. Dan itu menjadi karakternya dia. Saya sudah curiga dengan sikap suami yang kalau kelihatan wanita cantik tuh sikapnya seperti cacing kepanasan. Sekalipun itu di hadapan saya. Ya. Tapi sekarang dia sudah tua, mungkin sudah loyo ya, Pak ya. Jadi sikapnya berubah. Tapi kok beberapa hari lalu saudara saya memberitahu saya bahwa suami pernah selingkuh sama teman dekatnya, juga sama mantan ipar saya, dan kabar itu mengusik hati saya. Apakah saya harus tanya tentang kebenaran kejadian ini sama orang tersebut? Dan saudara saya bilang boleh bercerai kalau suami berzina. Kalau menurut Bapak, bagaimana saya harus bersikap? Apakah karakter yang dari muda itu bisa berubah, Pak? Ya, terima kasih. Dengan Seorang ibu. seorang Tidak ibu, disebutkan ya. 3633? Ya. Jadi seperti tadi saya katakan, ya memang apa yang ibu alami ya seperti ini itu bisa dikatakan kategori karakter. Karakter daripada suami, daripada ibu itu sendiri ya. Ibu bertanya apakah karakter itu berubah? Bisa berubah. Bisa berubah. Saya katakan bisa, seperti tadi. Hal umum yang bisa membuat seseorang mengalami perubahan karakter itu yang pertama adalah memang dari faktor kelahiran, Ya. hereditas tadi, kemudian dari lingkungan, pergaulan ya. Jadi saya nggak tahu suaminya ibu ini pergaulannya Seperti bagaimana, apa? lingkungan komunitasnya bagaimana ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang mau berubah, ya ini mungkin saya sarankan memiliki komunitas atau lingkungan yang membangun ya, yang membangun, yang lebih baik, yang mana tidak seperti yang selama ini terjadi, seperti itu. Kemudian kebiasaan. Nah, ini kebiasaan yang buruk ini harus mulai berani ditinggalkan. Dengan cara apa? Mencari sesuatu yang lebih baru, yang lebih baik. Supaya apa? Supaya karakternya mengalami satu perubahan ya. Tetapi yang lebih terpenting lagi yaitu bicara yang saya katakan regenerasi. Itu bicara tentang kelahiran baru.
Jadi saya nggak tahu apakah bapaknya ini sudah lahir baru ya, atau cuma memang dari kecil sudah Kristen tapi belum tentu lahir baru gitu, ya kan? Nah, saya percaya orang yang sudah lahir baru pasti mengalami yang namanya perubahan, karena dia menyadari bahwa hidupnya bukanlah dia lagi tapi Kristus yang hidup dalam dirinya, sehingga Roh Kudus bekerja dalam dirinya mengubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar ya, seperti itu. Dan Roh Kudus menuntun ya, supaya apa, Roh Kudus juga memberikan buah dalam diri bapaknya tadi. Ya, itu aja dari saya. Baik, ada Ibu L di Sidoarjo yang bergabung. Shalom Pak, terima kasih firman-Nya. Saya mulai awal pernikahan berantem terus Pak tiap hari. Di tahun pernikahan ke-36 baru bisa rukun. Januari kemarin ultah pernikahan yang ke-39. Tapi kadang ya masih mangkel-mangkelan Pak. Kata anak-anak saya, kasep rukunnya. Apa benar ya Pak, telat untuk rukun kembali? Iya. Terima kasih Ibu. Tidak ada yang namanya telat ya sebetulnya. Apalagi untuk sesuatu yang baik ya. Apalagi untuk sesuatu yang memang lebih baik. Ya, saya percaya setiap keadaan, setiap orang ya itu pasti bisa berubah. Ya, bisa berubah. Usia 36 pernikahan ya sampai 39, dan kalau toh sampai hari ini masih ada, itu berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki lebih lagi ya. Jadi kalau toh meskipun ada orang berkata kasep, saya katakan nggak apa-apa kasep daripada tidak sama sekali. Kan begitu, iya kan? Itu kalau saja. bisa sih jangan kasep ya. Kekasih Tuhan yang mendengarkan, ya wes berarti sembarang lah nanti kapan gitu ya. Kalau bisa semakin cepat lebih baik ya. Nah, tapi karena ini sudah mungkin dinilai cukup lama sehingga anaknya ngomong kasep kan begitu ya kan. Saya katakan nggak ada yang namanya kasep, tapi saya mau katakan lebih baik kasep, nggak apa-apa kasarannya begitu, asal kita mau berubah daripada tidak sama sekali. Itu lebih parah nantinya gitu. Oke. Baik, ada 243 yang bergabung. Shalom Pak. Suami saya susah diajak bicara karena telinganya sombong Pak. Sudah pakai alat pendengar, tetapi saya bicara harus volumenya tinggi baru dia dengar. Kalau saya marah atau bahas sesuatu, selalu saya tulis di buku supaya dia baca dan supaya saya nggak emosi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang seperti ini nih? Suami saya ini ya Pak. Suami saya ini orangnya kaku. Umurnya sudah 60 plus. Tapi saya sayang sekali sama suami. Tapi kok dia itu sak karpe dewe ya Pak. Kami sudah menikah sudah 39 tahun. Mohon solusi. Terima kasih. Jadi kalau lihat daripada ibu ini, itu adalah ada gangguan kesehatan kan begitu. Bapaknya ini, kan bapaknya. Jadi kalau memang bapaknya tidak bisa mendengarkan dengan baik, dengan voice ya kan, ya ibu sudah benar menggunakan satu catatan tulisan seperti itu, atau mungkin pakai tanda kode atau apa ya seperti itu, sehingga bapaknya bisa mengerti. Karena begini, kebanyakan orang itu yang mungkin bicara pendengarannya kurang ya, seperti itu, waktu diajak berbicara secara voice dia nggak jelas, itu menjadi satu persoalan, yaitu salah tanggap, gagal paham. Nah, itulah yang membuat seringkali orang itu emosional, ya kan? Ini dijak ngomong gak nyambung lah kan begitu. Terus di sini maksudnya begini, yang terima begitu, ini nggak nyambung, dan itu akhirnya jadi pemarah tadi itu bapaknya ya. Tapi saya percaya karena tadi ibu tadi ngomong dia masih mencintai, yes itu bagus sekali gitu. Tapi solusinya memang harus komunikasi tetap harus ada dengan cara yang memang mau ditulis, mau pakai tanda isyarat atau apa, silakan. Yang penting komunikasi atau pesan itu bisa nyampe, diterima dengan baik, itu aja. Oke. Suaminya kaku, Pak. Karakternya kaku, tapi saya percaya ini 60 plus masih bisa diubah ya. Bisa, tidak ada yang kata terlambat tadi itu. Bisa. Cuman ambil contoh nih. Papa saya ini orangnya juga kaku orangnya. Kaku, saya dulu kalau mau ngomong sama dia. Jadi like father like son ini ceritanya.
Itu kalau anak-anaknya kalau mau bicara takut, takut gitu loh. Padahal ini nggak ada gangguan pendengaran ini. Memang karakternya seperti itu. Tetapi sekarang ini usianya sudah sekitar 70-an. Dia sudah berubah. Dia sudah berubah, ya. Karena apa? Yaitu tadi kembali kepada komunitasnya. Komunitas, dia punya kelompok sel sekarang, punya komunitas di situ. Sehingga komunitasnya inilah yang membangun karakter ini. Membangun karakternya dia. Sekarang dia lebih sabar. Dia cuma senyum begitu aja. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada 3633 yang bergabung. Pak, suami saya belum dalam Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus bersikap? Ya, pertama ibu harus bersikap seperti sikap Kristus, yaitu mengasihi suami. Tunjukkan bahwa di dalam ibu ini ada Kristus. Ya. Jadi karakter Kristus itulah yang harus muncul dulu, gitu. Bagaimana kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau katakan karakter Kristus itu tidak ada dalam diri kita? Orang akan berkata, oh podo ae, percuma kan begitu, ya kan? Atau mungkin bahkan lebih parah, oh kamu memperkenalkan aku kepada Kristus, aku aja lebih baik dari kamu. Nah, ini. Jadi karakternya dia dulu, tunjukkan dulu ya. Di situ mengasihi suami, melayani dengan baik dan seterusnya. Saya percaya nanti suaminya akan punya satu pemahaman begini. Oh, istriku kok baik ya. Dia menjadi orang Kristen. Oh, ternyata orang Kristen itu baik. Siapa yang disembah? Oh, Yesus Kristus. Nah, barulah orang itu akan terbuka dan mau terima. Ya, perkenalkan kepada dia tentang Kristus. Ya, tentang juru selamat, dia yang menjadi jaminan, dia yang menyelamatkan. Ya, jadi intinya adalah karakter dulu. Ya, karakter kita. Baik. Pak Yunus, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Baik, kesimpulannya adalah bahwa karunia dan karakter itu sama-sama pentingnya, dan itu harus berjalan seirama, seimbang, sejalan, ya. Tetapi yang kedua adalah karunia itu adalah pemberian daripada Tuhan, dan itu merupakan anugerah di mana semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang namanya karakter itu bisa terbentuk mulai dari lahir, dari lingkungan, kemudian dari kebiasaan. Kemudian yang terakhir daripada pembentukan karakter adalah kelahiran baru, supaya kita sama dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Dan karakter bisa berubah, tidak ada kata terlambat. Itulah sebabnya dari 3 poin itulah yang harus kita pahami, dan untuk mendasari hidup kita, pelayanan kita bukan dari karunia, tetapi dari karakter. Kalau karakter kita baik, saya percaya setiap kita pun sudah diberi karunia masing-masing oleh Tuhan, dan itu bisa untuk dikerjakan bersama. Oke, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini melalui acara Bincang Pagi. Kiranya apa yang sudah kami perbincangkan pada pagi hari ini tentang karunia dan karakter, ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi pemirsa yang mendengarkan pada pagi hari ini, dan menjadi satu solusi, menjadi jawaban bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan kami rindu semuanya Tuhan, kami memiliki karunia dan karakter yang seimbang, secara khusus yaitu karakter Kristus, biar ada di dalam diri kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati Radio Sangkakala ini sampai selama-lamanya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak Yunus, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan berkati, Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, pastikan karunia dan karakter berjalan bersamaan, seimbang. Sehingga ketika kita dipakai Tuhan lewat karunia kita, karakter kita pun menyertainya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.